Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya sekali lagi di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 22 November 2023 dalam minggu biasa ke-33. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 hingga 28. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu barulah kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, usaha tangga kejayaan. Jika kita berusaha, maka pasti segala sesuatu yang kita kerjakan
pasti akan membuahkan hasil. Kisah perumpamaan yang kita dengar dari firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bagaimana seorang hamba menunjukkan kesungguhan melakukan sesuatu dengan uang pemberian tuannya sehingga mendapat untung berlipat ganda. Hati tuannya pun senang. Namun saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan ini dari satu sisi yang lain. Kita semua tahu Tuhan yang dimaksudkan di dalam kisah tersebut adalah Tuhan sendiri, manakala kita adalah hamba-hambanya. Selepas kita mengenal Tuhan dan menjadi pengikut Kristus, kita semua dibekalkan dengan satu pemberian yang sama, yaitu iman, kasih, dan hidup yang baru. Namun, ianya semua berbalik kepada persoalan bagaimana kita dapat mengembangkan kehidupan kita, serta bakat dan karunia yang kita terima secara percuma dari Tuhan, sehingga menyenangkan hatinya. Memang bukan mudah, namun hanya melalui usaha, kesungguhan, kerja keras, serta kerelaan untuk melakukan pelayanan, memperkenalkan kasih Tuhan, dan ajakan untuk hidup suci kepada orang lain, itulah yang lebih indah di mata Tuhan. Dan mudah-mudahan melalui setiap perbuatan kita, keikhlasan kita untuk melakukan semua ini demi Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan, sehingga akhirnya nanti upah kita juga akan menjadi berlipat kali ganda di dalam kerajaan Tuhan suatu hari kelak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.